Ribuan ikan di Waduk Kedung Ombo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, tiba-tiba mengambang karena mati. Setidaknya 15-20 ton ikan mati di keramba. Marno, pemilik keramba, mengatakan kematian ikan di kerambanya mencapai 75%. Saya pelihara ikan emas, nila, dan patin. Tingkat kematian sekitar 75%, jadi ini sisa 25%. Yang banyak bertahan ikan patin, mungkin karena paling tahan perubahan cuaca, ujar Marno kepada Solo Pos. Marno mengungkapkan dirinya rugi besar, karena harga rata-rata per kilogram ikan sekitar Rp25.000. Apabila terdapat 20 ton ikan, maka kerugiannya bisa mencapai 500 juta rupiah. Rugi miliaran. Fenomena ini tak hanya terjadi di satu titik saja, namun terjadi di beberapa karamba milik masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali per pagi, kematian ikan mencapai 2,7 miliar rupiah. Fenomena upwelling. Kematian ribuan ikan ini disebabkan karena fenomena upwelling dan drop oksigen. Kepala Disnakan Boyolali Lucia Diah Suciati melalui Kepala Bidang Perikanan Nurul Nugroho menyatakan kematian massal ikan ini disebabkan karena cuaca sepekan tanpa sinar matahari sehingga kondisi air dingin. Upwelling sendiri merupakan kejadian naiknya massa air bawah Waduk Kedung Ombo yang banyak mengandung racun amonia ke permukaan. Racun amonia tersebut meracuni ikan hingga terjadi kematian massal. Nugroho menjelaskan sumber terbesar racun amonia berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan dari budidaya keramba jaring apung. Fenomena upwelling sering terjadi karena overload KJA dan terlalu intensifnya budidaya ikan dengan sistem KJA, kata dia. Fenomena upwelling ini merupakan siklus tahunan yang sering terjadi di hampir semua waduk dengan budidaya ikan KJA. Di sisi lain, kejadian serupa pernah terjadi. Namun, ia merasa kerugiannya tak sebesar kali ini. Kondisi Danau Buyat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur menghebohkan masyarakat sejak kemarin, akibat banyaknya ikan yang mati mendadak. Berdasarkan keterangan Sangadi Buyat Selatan Salman Mokoago, kematian ribuan ikan ini dikarenakan fenomena alam yang sudah pernah terjadi di Danau Buyat. Fenomena ikan mati di Danau Buyat ini akibat faktor alam. Jika dihitung mundur, hal ini sudah 3 kali terjadi. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat, kematian ratusan ribu ikan ini akibat kandungan belerang walaupun sampai dengan saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah dari para pihak manapun, jelas Salman. Dirinya menerangkan, ikan yang mati pun hanyalah yang berada di dalam jaring apung milik beberapa kelompok nelayan. Dari peristiwa ini, para kelompok nelayan Buyat bersatu kategori mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Total ada 5 kelompok nelayan yang membudidayakan ikan nila, dan diperkirakan, ada sekitar 70.000 ikan yang siap panen, akhirnya gagal panen karena mati, terang Salman. Dirinya juga menuturkan, untuk ikan yang berada di luar jaring apung milik kelompok nelayan berdasarkan pemantauan masih aman-aman saja. Yang jadi viral adalah ikan yang mati dan mengapung di atas air, dan itu berasal dari jaring milik nelayan. Karena sudah mati, maka para nelayan mengeluarkannya sehingga mengapung di permukaan danau. Ikan yang berada di luar jaring memang terlihat kekurangan oksigen akibat kondisi air yang terkontaminasi belerang, namun saat pagi hingga siang ini sudah terlihat membaik, tutur Salman. Namun dirinya meminta agar masyarakat tidak lagi menangkap ikan dikarenakan Danau Buyat sudah diserahkan kepada pengelola. Beberapa nelayan saat ini sudah mengeluhkan suasana di danau, aktivitas mereka jadi terganggu karena banyaknya orang yang datang untuk menangkap ataupun meminta ikan. Padahal, ini adalah mata pencaharian mereka sehari-hari. Bahkan, sudah banyak pula yang berasal dari luar Buyat yang datang membawa panah ikan maupun tombak untuk mencari ikan di sini. Kami berharap masyarakat bisa memahami karena danau ini sudah ada pengelolanya dan bahkan kami sebagai pemerintah desa sudah bersepakat dengan pengelola untuk mendatangkan petugas yang berwajib untuk melakukan pengamanan di sini, urai Salman. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Boltim Nasarudin Paputungan saat dikonfirmasi mengatakan sudah melaporkan kejadian ini kepada Balai Pengujian Mutu dan Karantina Ikan Manado dan Dinas Kelautan Provinsi Sulut. Kejadian kematian massal ikan di Danau Buyat diduga karena kekurangan oksigen di dalam air, yang disebabkan oleh naiknya atau tingginya gas belerang dalam air.
Fenomena alam di Danau Buyat bukan saja terjadi kali ini namun sudah beberapa kali, karena danau-danau di Bolting terbentuk oleh mekanisme vulkanik yang sewaktu-waktu bisa terjadi naiknya zat asam dalam air. Adapun kelompok pembudidaya jaring apung di Danau Buyat ini, kami dari Dinas Perikanan Bolting dan DKP Provinsi akan segera mengupayakan pemberian bantuan bibit ikan nila kepada kelompok pembudidaya ikan terdampak di Danau Buyat, tutup Nasarudin. Fenomena ikan naik ke daratan kembali terjadi. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan ribuan ikan kecil yang berloncatan ke permukaan. Tak sedikit ikan yang melompat ke daratan. Tampak sejumlah warga langsung mengambil ikan-ikan yang naik ke daratan menggunakan jaring seadanya. Mereka juga mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati di daratan. Fenomena ikan naik ke daratan ini terjadi di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Pulau Bidadari. Fenomena yang sama diduga tak hanya terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, tetapi juga di sejumlah daerah di tanah air. Kepala Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Eko Prasetyo menjelaskan, fenomena ikan naik ke daratan tidak berhubungan dengan gempa dan tsunami. Fenomena ikan meloncat hingga di tepian daratan yang saat ini viral di beberapa daerah, khususnya di Kepulauan Seribu, itu bisa terjadi di beberapa daerah lainnya. Ini tidak ada kaitannya dengan kejadian gempa atau tsunami, kata Eko. Eko mengatakan, saat ini pihaknya masih meneliti lebih lanjut penyebab dari fenomena ikan naik ke daratan tersebut. Fenomena tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, seperti faktor kesuburan perairan hingga arus konveksi atau pergerakan air laut akibat perbedaan suhu air laut. Bisa saja terjadi karena perbedaan kesuburan perairan di lautan yang tengah ke perairan yang lebih dangkal di tepian, jelas Eko. Juga bisa disebabkan oleh dorongan arus konveksi, di mana unsur hara naik ke permukaan, kemudian didorong oleh angin, arus, dan gelombang, menuju ke daratan atau ke garis pantai, sambungnya. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.